Namaku Supriyanto, umurku 18 tahun, baru saja lulus SMA tahun ini. Aku anak dengan orang tua tunggal. Ibuku meninggal pada saat aku berusia 11 tahun karena sakit, sedangkan bapak sejak ibu meninggal, kerja sebagai TKI di Korea Selatan. Jadi hanya tinggal aku sendiri yang menempati rumah orang tuaku di desa ini. Aku tidak perlu khawatir kekurangan uang saku, karena setiap bulan bapak mengirimkan uang lebih dari cukup untuk hidup sebulan. Jadi sedikit demi sedikit, aku dapat menabung. Walaupun aku sudah berumur 18 tahun, dan wajahku termasuk ganteng untuk ukuran di desaku, tetapi aku sama sekali belum pernah merasakan apa yang dinamakan berpacaran. Aku memang minder terhadap teman-teman wanitaku di sekolah. Aku lebih berkonsentrasi pada pelajaranku di sekolah daripada berusaha mendekati seorang wanita. Lagi pula, memang pada saat ini, belum ada seorang wanita pun yang membuatku tertarik. Paling-paling aku hanya berusaha berteman seperti biasanya. Sebenarnya tepat di depan rumahku, tinggal Bulik Tin atau bibi adik ibu atau ayah. Waktu aku masih kecil, aku dititipkan dengan Bulik Tin. Ketika menginjak SMA, baru aku boleh tinggal sendiri di rumahku. Nama Bulik Tin sebenarnya adalah Prihatin, lengkapnya aku sendiri tidak pernah tahu. Bulik Tin adalah adik dari bapak, umurnya sekitar 27 tahunan. Wajah Bulik Tin menurutku cukup ayu, walaupun gak seperti bintang film yang sering muncul di TV atau penyanyi dangdut yang sering manggung di lapangan pojok sana. Bulik Tin sudah menyandang status janda ketika baru 1 bulan pernikahannya. Suaminya Mas Witu meninggal akibat kecelakaan ketika hendak mengantarkan Bulik ke sekolah SD, tempat Bulik mengajar. Bulik Tin sendiri kehilangan pergelangan kaki bagian bawah, diamputasi katanya. Yang aku ngerti, kaki Bulik Tin sebatas pergelangan kaki sebelah kanan, diganti dengan kaki palsu. Jadi Bulik Tin kalau jalan agak pincang, karena kaki palsunya itu. Kini sudah hampir 4 tahun sejak kematian suaminya. Walaupun begitu, Bulik sayang sekali sama aku juga sayang sama Bulikku itu. Bahkan sekarang, aku juga lebih sering tidur di rumah Bulikku, menemani di rumahnya. Kadang kala aku membantu Bulik memeriksa pekerjaan rumah atau ulangan murid-muridnya, Bulik senang sekali kalau aku sering begitu. Kadang aku dihadiahi cilik kukuman sayang kalau aku sudah selesai membantu Bulik mengerjakan tugas-tugas ringan di rumahnya. Suatu hari temanku waktu SMA, Manto, mengajakku bermain ke rumahnya. Dia anak juragan sapi paling kaya di desaku. Aku manut aja ketika dibilangi kalau mau ditunjukkan sesuatu yang bagus. Ketika sampai di rumahnya, aku diajak ke kamarnya, lalu nonton film yang menurutku seru. Aku benar-benar baru kali ini lihat film macam begitu. Sejak aku pertama kali lihat film tersebut, aku makin sering main ke rumahnya Manto. Dia punya koleksi kaset hampir 1 lemari penuh. Biasanya aku disuruh lihat sendiri, kata Manto dia sudah lihat semuanya, lalu dia main game PlayStation di ruang tamu. Di kamar Manto, aku benar-benar memperhatikan seluruh adegan yang dilakukan di dalam film itu. Sebenarnya aku mau tanya Bulik Tin mengenai hal tersebut, karena dia seorang guru, jadi aku anggap lebih mengerti masalah gitu. Tapi aku juga gak berani tanya, soalnya takut dimarahin, karena sudah nonton film yang seru itu. Nanti, pasti aku gak boleh main ke rumahnya Manto lagi. Jadi, aku diam saja sementara ini. Kalau aku ditanya Bulik Tin, kenapa kok setiap hari sekarang main ke rumahnya Manto? Paling-paling aku berbohong kalau cuma main PS. Hingga suatu ketika aku nonton film yang pemainnya dari Asia, salah satu pemainnya, wajahnya mirip sekali dengan Bulik Tin, Ayu. Waktu aku pulang ke rumah Bulik Tin, malam harinya aku teringat terus film yang barusan aku lihat tadi. Waktu makan malam, aku melirik Bulik Tin sembunyi-sembunyi. Bulik Tin sedang menyulam, katanya buat taplak meja. Di kursi panjang, dia memakai das tuar seperti biasanya. Tapi aku membayangkan film yang tadi, membayangkan seandainya Bulik Tin dalam suasana kurang benar. Aku jadi gak enak makan sendiri. Akhirnya aku bawa piringku ke belakang dan mencucinya. Sehabis nyuci piring dan gelasku, aku duduk di dekat Bulik Tin, memandangi Bulik Tin. Ada apa Totot? Bulik Tin memanggil aku Totot, kok ngeliatin Bulik terus kayak gitu? Ucap Bulik tiba-tiba melontarkan pertanyaan.
Aku jadi gelagapan. Gak apa-apa kok Bulik, aku menjawab sekenanya, lalu pamit hendak tidur. Aku kemudian masuk ke kamarku sendiri. Malam itu, aku benar-benar gak bisa tidur. Sejak itu, aku makin jarang main ke rumahnya mantu, aku jadi makin betah di rumah Bulik Tin. Tiap malam, aku selalu curi-curi pandang lihat wajahnya Bulik Tin. Kadang waktu dia pakai dastuar kembang-kembang kesukaannya, aku berusaha curi-curi lihat permatanya Bulik, tapi gak pernah berhasil. Akhirnya muncul ide cemerlang, nawasi Bulik Tin waktu MND. Suatu sore, aku sengaja belum mandi dulu. Aku membolak-balik halaman majalah lama di kursi panjang, sengaja menunggu Bulik Tin. Ketika Bulik Tin bangun dari tidurnya, hatiku makin gelisah saja, majalah itu sudah lama tak ku perhatikan. Aku melirik Bulik yang barusan keluar dari kamarnya. Seperti biasanya dia minum air putih di meja makan. Aku terus melirik diam-diam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bulik Tin. Bulik sekarang sudah mengambil handuk, dia menuju ke tempatku duduk. "Lau kamu belum mandi totok?" "Kok kyo dengeran artinya gak biasanya?" tanya Bulik. "Belum Bulik, ini mau masukkan si Jalu dulu ke kandang. Ayam jantan peliharaanku, tadi soalnya Jalu kabur ke depan. Bulik mandi aja duluan," jawabku memberi alasan. "Oh ya wis kalau gitu, Bulik tak mandi dulu," ucap Bulik lalu dengan langkah agak diseret menuju ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi di rumah Bulik Tin memang hanya bertembok sedikit tinggi di atas kepalaku. Selain itu pintunya hanya sen yang sudah lubang sana-sini. Jadi besar kesempatanku untuk melakukan ide cemerlang itu. Jantungku berdegup kencang ketika dengan pelan-pelan aku minju ke belakang rumah. Suara Bulik Tin terdengar jelas, bersenandung kecil. Aku menunggu di dekat kandang ayam sebelah kamar mandi. Terdengar suara air, itu merupakan tanda bahwa Bulik sudah melakukan aktivitasnya. Perlahan-lahan aku menaiki kursi tua di pojokan. Langit yang sudah mulai menghitam membantuku supaya rencana ini berhasil. Aku mulai menaikkan kepalaku perlahan-lahan. Lampu di ruangan itu sebesar 5 watt sudah dinyalakan, jadi aku harus hati-hati. Aku mulai melompokkan kepalaku melewati tembok kamar mandi. Dari sudut ini, aku mulai melihat kepala Bulik sedikit demi sedikit. Aku berusaha terus dengan pelan-pelan mengangkat kepalaku. Akhirnya Bulik Tin yang sudah dalam suasana kurang benar, terlihat jelas di bawah penerangan lampu 5 watt. Lama aku memandanginya, hingga tiba-tiba keseimbanganku jadi goyah. Refleks aku meloncat dari kursi tua itu. Waktu aku mendarat di tanah, berbunyi agak keras, gedebuk. Suara senandung Bulik seketika berhenti, jantungku seakan hendak meledak. Tanpa banyak menunggu, aku lari menuju ke ruang depan. Sesampainya di kursi panjang, aku menenangkan diri. Apakah Bulik tahu aku sedang mengawasinya? Jantungku berdetak seakan-akan hendak meloncat dari tempatnya. Dengan gelisah, aku duduk menunggu sambil memikirkan alasan-alasan yang masuk akal. Tak berapa lama, tampak Bulik sudah menyelesaikan aktivitasnya. Terdengar suara pintu kamar mandi dibuka. Keringatku makin deras saja mengucur, membayangkan apa yang bakalan terjadi sebentar lagi. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. "Tok, sana mandi. Sudah hampir maghrib loh." Suara Bulik terdengar seperti biasanya. "Plong sudah hatiku." Bulik sama sekali tidak curiga. "Ya Bulik, ini Totok mau mandi," jawabku lalu aku segera ngacir ke belakang menghindari pertanyaan-pertanyaan Bulik selanjutnya. Di kamar mandi, pikiranku terus membayangkan Bulik Tin. Buru-buru aku menyelesaikan mandiku. Malam harinya, aku membantu Bulik Tin memeriksa pekerjaan ulangan bahasa Indonesia murid-muridnya. Makin senang aku membantunya, ketika Bulik Tin hanya memakai dastuar. "Bulik, kalau tidak ada titiknya, perlu dicoret tidak?" tanyaku pada Bulik Tin yang masih serius mengerjakan bagian lainnya. "Lah iya Tok, pokoknya kalau tanda baca tidak lengkap ya langsung dicoret saja," jawab Bulik Tin tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas-kertas di hadapannya. Posisi dudukku ini memungkinkan mencuri-curi pandang ke arah permata Bulik Tin. Aku duduk di lantai dengan bersila, sementara Bulik Tin duduk di kursi depanku. Otomatis kalau lagi menulis di mejaku, Bulik Tin agak membungkuk. Selama membantu Bulik Tin, aku tidak bisa konsentrasi, dudukku gelisah, karena astaku beraksi terus dari tadi. Walaupun tidak terlalu jelas,
rasanya sudah ndak karuan saja. Kadang-kadang, waktu Bulik meluruskan punggungnya bersandar ke kursi, aku masih sempat-sempatnya berusaha melihatnya. Kertas ulangan murid-murid Buliktin di tanganku sudah selesai semua kukoreksi, tetapi aku sengaja berlama-lama di posisi ini. Selain masih senang dengan hobi baruku, asku masih sempurna. Lah kalau aku berdiri, Lakya kelihatan jelas. Gimana Tok? Dah selesai apa belum ngoreksinya? Tiba-tiba Bulik menegur. Setengah kaget, aku agak terlonjak, dan alhasil asku yang lagi bereaksi itu, terbentur kaki meja. Waduh rasanya ampun dah. Dah Bulik, barusan juga sudah tak koreksi, nih Bulik. Sambil menahan sakit, aku menyerahkan hasil koreksianku ke Bulik, lalu cepat-cepat berdiri dan ngacir ke kamar. Lah Tok, kenapa kok meringis-meringis gitu? Tanya Buliktin melihat aku ngibrit ke kamar, sambil menahan sakit. Ndak apa-apa kok Pelih, cuman kebentur meja aja, sahutku dari dalam kamar. Apa nih yang sakit Tok, esmu yo? Tanya Bulik sambil menahan senyum. Aku langsung malu berat, ketahuan Bulik. Iya Lik, makanya ini seganti, jawabku dari bilik kamar. Hati-hati Tong, ndak ada gantainya lo, kalau empet patar. Buliktin ketawa lepas, sehabis ngomong gitu. Aku akhirnya keluar kamar sambil tersenyum-senyum sendiri, asli isin tenan, atau malu sekali. Aku duduk bersebelahan dengan Bulik di kursi, sementara dia mulai sibuk mempelajari buku pedoman pembelajaran untuk besok pagi. Tapi memang dasar aku baru tahu hobi baru, jadi keterusan melanjutkan apa yang tadi terputus. Aku sengaja memposisikan diriku bersandar ke tembok, sehingga aku langsung berhadapan dengan Buliktin. Sambil pura-pura baca buku paket pelajaran anak SD, mataku sesekali berusaha mengawasinya. Setelah lama memandangi, aku berpamitan menuju kamarku sendiri, sebelum Bulik tahu kalau asku sudah mulai bereaksi lagi. Tetapi di dalam kamar, aku juga tidak bisa tidur membayangkan Buliktin. Aku mulai berandai-andai dan menghayalkan yang tidak-tidak. Aku mulai memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mengawasi Buliktin lagi. Tiba-tiba terlintas lagi ide cemerlangku. Aku bertekad untuk mencobanya malam ini. Tak berapa lama kemudian, aku mendengar Bulik bersiap-siap untuk tidur di kamarnya. Lampu depan sudah dimatikan, dan kemudian terdengar langkah-langkah terseret Buliktin menuju ke kamarnya. Aku masih menunggu beberapa saat, sesekali masih terdengar derit ranjang di kamar sebelah, yang berarti Buliktin belum tertidur nyenyak. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, atau rasanya sahabat, dengkur halus Bulik terdengar. Aku perlahan-lahan mulai berjingkat keluar dari kamarku sendiri. Semua kamar di rumah ini, kebetulan tidak berpintu, hanya kain kelambu saja sebagai penutupnya. Lalu perlahan-lahan menuju ke kamar Bulik di sebelah. Aku perlahan-lahan melihat lewat kelambu ke kamar Bulik. Ternyata benar dugaanku, Bulik sudah tertidur nyenyak, dengan oposisi miring menghadap ke tembok. Sinar lampu kamar yang temaram membantuku untuk menuju ke tepian ranjang Buliktin. Sesampainya di tepi, keringat dinginku sudah mengacur deras tidak karu-karuan. Aku berusaha berpikir untuk membatalkan saja rencana ini. Tetapi melihat Buliktin yang hanya sejangkauan tanganku saja, aku meneruskan tekad untuk melanjutkan. Perlahan-lahan aku mulai mengetes kenyenyakan tidur Bulik, tanganku sengaja menkau jeleknya, yang membelakangi aku, tidak ada reaksi. Berarti Bulik sudah tidur nyenyak sekali. Kini tanganku beralih, perlahan-lahan berusaha memindahnya, aku berusaha meminimalkan segala gerakanku. Aku menghela nafas perlahan, jantung berdegup kencang. Sedikit lega, karena langkah pertama berjalan tanpa hambatan. Lalu aku memberanikan diri, menuju ke tahap selanjutnya. Di tengah-tengahnya aku mencari akal, tiba-tiba Bulik membalikkan diri, dengan panik aku menundukkan diri, lalu bergeser masuk kolong. Agak lama aku menunggu, setelah dirasa aman, perlahan-lahan aku kembali berdiri di tepian tempat tidur Bulik. Kini oposisinya tidur demikian. Hampir saja aku bersorak kegirangan. Akhirnya terpampanglah pemandangan indah di hadapanku. Aku berusaha memperhatikannya. Ternyata lain dari yang pernah aku lihat di film-filmnya si Manto. Perlahan-lahan aku memberanikan diri untuk mendemikiannya itu. Dengan sesekali memperhatikan wajah Bulik yang tertidur, rasa senang bercampur debar-debar, ketakutan bercampur aduk jadi satu. Inilah pertama kalinya aku menyentuh
dan melihat ruang pribadi dari jarak sedekat ini. Setelah cukup aku memandanginya, kini aku beralih bagian, kesenangan belum terhenti. Dengan perlahan-lahan juga, aku mulai memindar yang dibawa oleh Bulik. Entah dari mana aku mendapat keahlian dan kesadaran seperti ini. Aku meneguk ludah, memandang permata perhiasan Bulik Tin. Belum pernah aku merasakan kegirangan seperti saat ini. Maklum saja, seumur-umur ya baru kali ini, aku membelikan perhiasan permata seorang wanita. Setelah itu, aku memberanikan diri mendekat. Seperti yang pernah aku tahu di film-filmnya si Manto. Tiba-tiba Bulik mengeluh pelan. Hampir kopot jantungku. Secepat kilat, aku bersembunyi di kolong. Dengan cemas aku menunggu reaksi selanjutnya dari Bulik Tin. Mati sekarang aku. Bulik pasti marah besar. Aku membatin dalam hati, sambil berharap itu tidak akan terjadi. Beberapa lama kemudian, ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Ternyata Bulik masih tertidur dengan nyenyaknya. Aku memberanikan diri keluar dari kolong tempat tidur. Ternyata Bulik sudah berpindah posisi menghadap ke tepian. Rasa lega menyelimuti aku, tetapi aku sudah tidak berani mengambil resiko lagi. Dengan perlahan-lahan, aku berusaha membenahi keadaan Bulik. Walaupun tidak sempurna, tetapi aku rasa sudah cukup. Setelah kembali ke kamarku sendiri, aku baru merasa aman dan lega. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur, tetapi ingatan tentang Bulik Tin terus berada di otakku. Setelah lama kemudian, akhirnya aku malam itu tertidur dengan mimpi-mimpi yang dipenuhi oleh Bulik Tin. Ketika aku terbangun pada pagi harinya, rasa khawatir itu kembali muncul. Bayangan akan kemarahan Bulik Tin sungguh membuatku mencit. Takut kalau Bulik tahu perbuatanku tadi malam. Aku terdiam lama di tempat tidur, tanpa berani keluar kamar, walaupun sebenarnya aku sudah terbangun dari tadi. Tok, bangun G, udah siang tuh. Tiba-tiba Bulik Tin masuk ke kamarku. Dia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat mengajar. Aku menggeliat, berpura-pura baru bangun tidur. Iya Bulik, ini udah bangun kok, sahutku malas. Bulik Tin tersenyum kecil, lalu duduk di sampingku. Bulik berangkat dulu ya, tuh si Jalu sudah Bulik keluarin di belakang rumah. Dasar kamu molor terus Sir, kata Bulik Tin sambil mencililik kukum kedua TV-ku. Dengan langkah agak pincang, Bulik keluar dari kamarku. Aku bernafas lega, ternyata Bulik tidak tahu sama sekali tentang kejadian tadi malam. Aku meloncat dari kamar tidur dan keluar kamar. Bulik sudah berjalan di halaman depan rumah. Hati-hati di jalan Bulik, seruku. Bulik Tin hanya melambaikan tangan sambil tersenyum padaku. Bersambung. Apakah Bulik memang tidak mengetahuinya? Atau jangan-jangan Bulik hanya pura-pura tidak tahu saja? Atau setelah ini Bulik akan berkenan mengajari aku ya? Kita lanjut part 2, semoga terhibur. Terima kasih.